Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Tak henti-hentinya kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita sama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah. Rahmat dan sejahtera kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada al dan sahabat beliau sekalian. Yang mulia dan yang terhormat kepada Abi Musi, yang mulia dan yang terhormat kepada panitia masjid, yang mulia dan yang terhormat kepada kedua BKM, yang mulia dan yang terhormat kepada hadirin hadirat sidang salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kajian kita pada subuh yang berbahagia ini. Kita membacakan sepotong ayat Allah yang sangat-sangat singkat tapi padat dengan maknanya yang termaktub yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa sungguh Allah Subhanahu wa taala memilih akan Nabi Adam dan akan Nabi Nuh dan akan keluarga Nabi Ibrahim dan akan keluarga Ali Imran alal alamin, di atas sekalian alam. Tersebut dalam kitab tafsir Jalalain. Ayat tersebut ditafsirkan bahwa Nabi Adam alaihissalam Allah turunkan ke bumi dan beliau menetap di bumi selama 950 tahun. Dan beliau Siti Hawa masa dia hamil selama 21 kali. 3 hamil 1 pasang. Jumlahnya 42 keturunan Nabi Adam. Dan dibunuh oleh Habil, berarti Nabi Adam keturunannya jumlahnya 41. Dan waktu Nabi Adam alaihissalam Allah turunkan ke bumi waktu di siang hari ke malam urut. Tiba-tiba ilmu matahari kasusah Nabi Adam. Akhirnya dari terbenam matahari keluar fajar. Makanya salat subuh yang sudah kita laksanakan punya Nabi Adam. Makanya Allah hilangkan 2 kesukaran kepada Nabi Adam. Makanya Nabi Adam salat subuh. Bagaimana metodenya? Wallahu a'lam. Kenapa? Karena jumlahnya 2 rakaat, persisnya seperti Nabi kita sebelum Allah Isra Mi'rajkan, beliau salat 2 rakaat juga. Sesudah Nabi Adam salatnya 2 rakaat subuh karena Allah hilangkan 2 kesukaran, dari
gelap. Ya Allah, bahkan kasebut ya Allah, ada dunia ada. Tiba-tiba tak lama keluarlah fajar. Makanya salat subuh yang kita lakukan jumlahnya 2 rakaat, tapi itu salat Nabi Allah Adam, yaitu makhluk yang Allah ciptakan dengan tangannya Allah sendiri. Makanya manusia yang bukan dari manika mani tok 2 orang, tok 2 rasul. Yang pertama Nabi Adam alaihissalam, yang kedua Nabi Isa alaihissalam. Yang semua dari 2 rasul itu sampai Nabi kita prosesnya daripada manika mani. Prosesnya dari mani, sedangkan 2 makhluk Allah, hamba Allah itu bukan dari mani, yaitu Nabi Adam daripada tanah yang ada di bumi di kawasan Palestina, yaitu tanah yang tercampur dengan air. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam ditiupkan Ruhul Qudus, yaitu nafasnya malaikat Jibril. Makanya Allah Ta'ala itu maha segalanya. Cuman salat subuh 2 rakaat, kalau kitanya memahami, apalagi lagi perempuan, yang bagusnya, yang panjangnya itu wateda zikir. Kenapa disuruh panjang zikir? Yang pertama, zikir itu untuk menempel kekurangan dalam salat tersebut dalam kitab Fiqih Al-Islamiyati wa Adillah. Kebanyakan kita nunggu umi-umi di satu bayangan pukul, maka ini langsung tertutup. Yang bagusnya kita baca sesudah salat, yang pertama astaghfirullah lega. Olehnya astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi lega. Olehnya Allahumma antas salam wa minkas salam. Olehnya Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau nak kenyang, baru kita baca ayat kursi 3, Qul huwallahu ahad 3, Qul a'udzu birabbin falaq 3, Qul a'udzu birabbin nas 3. Olehnya dah sambung subhanallah leduh lega, alhamdulillah leduh lega, Allahu akbar leduh lega. Bahkan buatnya, karena itu nama-nama Allah itu ada 99. Hego alhamdulillah wa subhanallah, hego alhamdulillah, hego Allahu akbar. Jumlahnya 99 seperti nama Allah. Terus kenapa kita baca ayat kursi? Karena ayat kursi itu, siapa orang yang membaca ayat kursi, niscaya orang tersebut Allah dalam tanggungan Allah sampai salat selanjutnya. Dia boleh tumpukan ayat kursi, ditanggung ya Allah, langit ke darat, laut ke darat, sampai tumpu sembahyang lehu. Sembahyang lehu tumpukan lau, ditanggung ya Allah sampai sembahyang. Bahkan benar, siapa orang yang waktu keluar dari rumahnya dia membaca ayat kursi, Allah tanggung dalam tanggungan Allah, rumahnya tak terbakar, dianya Allah selamatkan sampai dia kembali kepada rumah. Kenapa ayat kursi itu begitu hebatnya? Yang pertama, ayat yang paling panjang dalam Al-Quran yaitu surat Al-Baqarah. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran ada di surat Al-Baqarah
utang-utang harus ditulis. Dan yang ketiga, ayat yang paling agung termaktub dalam surat Al-Baqarah, yaitu ayat dalam zimmah Allah. Begitu hebatnya, kekuatannya, yaitu ayat kursi tersebut. Kenapa hebatnya? Karena ada wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Karena di sana ada meliputi, karena ada kursi, karena ada 7 makhluk Allah. Waktu kiamat tunggu tak akan hancur lebur. Yang pertama surga. Yang surga waktu kiamat nak hancur lebur tak ada. Yang kedua neraka. Yang ketiga Lauhul Mahfuz. Dia besarnya itu langit dan bumi dalam Lauhul Mahfuz. Ada kursi, ada aras, ada ruh, dan ada tulang ekor manusia. 7 ciptaan Allah, makhluk Allah itu tak akan hancur lebur waktu prosesnya kiamat. Yang lain hancur lebur, gunung, kekuatan bumi ini akan seperti bulu yang berterbangan waktu prosesnya kiamat. Terus dan akan Nabi Nuh. Nabi Nuh hidup di bumi ini selama 1000 tahun. Olehnya berdakwah beliau selama 950 tahun. Masyhur pengikut beliau itu yang bukan keturunannya 76. Anaknya 4, durhaka 1, tinggal 3, Nabi Nuh 1, 4. 76 tambah 4, 80, itu masyhur. 950 tahun dia berdakwah, pengikutnya 80 orang, 76 yang bukan keluarga, 3 anaknya tambah beliau, istrinya durhaka, berarti totalnya 80 masyhur. Nabi kita Nabi Muhammad betul-betul disebutkan dalam kitab tafsir Jalalain itu sebagus-bagus umat. Dalam ilmu Allah, umat Nabi Muhammad itu sebagus-bagus umat. Lagi Nabi Adam. Nabi Adam berapa dalam surga? Wallahu a'lam. Berapa lama? Wallahu a'lam. Cuma yang ada mufassir sebutkan yang ada beliau waktu di bumi, proses dia di dalam surga berapa lama, berapa tahun, 1000 tahun, wallahu a'lam. Tak ada seorang mufassir pun yang mengkonkretkan bahwa Nabi Adam tinggal di surga 1000 tahun, ada. Yang ada cuma beliau di bumi. Itu makanya dalam Quran disebutkan itu Nabi Adam itu dalam ilmu Allah secara hakikat dia tak berdosa dengan makan buah tersebut. Secara zahiriah dia berdosa. Apa hikmah di balik tersebut? Di balik Nabi Adam makan buah khuldi tersebut, begitu hebatnya yang diambil hikmah dari peristiwa Nabi Adam. Allah turunkan ke bumi itu, dalam ilmu Allah itu Nabi Adam wajib turun ke bumi. Hikmahnya apa? Begitu hebatnya godaan syaitan. Nabi Adam yang dibuat oleh Allah dengan tangan Allah sendiri, dia rasul yang pertama, bisa tergoda, tergoyah dengan rayuan makhluk tersebut. Apalagi kita tengok itu. Saya kalau kaya kita kun, saya kaya bersedekah, tak bodoh. Jadi raya berlaku adil, han kuzalimi sebelum jadi orang besar. Karena godaan yang paling hebat. Nabi Adam bisa luluh hatinya dengan godaan makhluk iblis. Apalagi manusia itu yang bukan siapa-siapa. Katanya bukan siapa-siapa, bukan Rasulullah, bukan pilihan, biasa-biasa model. Makanya kalau ada orang tak melakukan salat itu orang yang celaka di dunia, celaka di akhirat. Insya Allah. Kalau tak salat,
dia celaka di dunia, celaka di akhirat. Apa yang mau dibawa, apa yang mau kita bawa kepada perjalanan yang begitu abad dan abadi, yang Allah berikan kepada orang baik itu surga dengan amalan kita yang begitu sepele. Waktu dahulu ada bere, datuk pandai, denang nanti ada kuda, esok dulu kuda, istilah betul itu ini ada itu bermacam-macam. Maka begitu zikirnya untuk menempel kekurangan, tak bagus bacaan, anak mahmasrot di sana sini dengan sebab kita berzikir kepada Allah, Allah tempelkan kekurangan yang demikian. Sebenarnya lu semayang terhadap Allah, maka takkan astagfirullah, astagfirullah dan lagi ampunan daripada Allah karena ada kekurangan di sana sini waktu kita belum masuk salat. Oh, tak pegah hana mengikat dunia, hana mungkin manusia itu tak luput daripada noda dan dosa. Hebat katanya tetap ada, cuma levelnya yang berbeda. Levelnya yang berbeda itulah yang membuat manusia itu yang dosanya ada, tapi level dosanya itu yang berbeda. Wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Dan keluarga Ibrahim dipakai ala. Kenapa pada Adam dan Nuh tak dipakai ala? Pada Ibrahim dan Ali Imran itu dipakai ala Ibrahim, ala Imran. Nabi Ibrahim waktu wafat beliau umurnya 195 tahun. Anaknya Nabi Ishak, anaknya Nabi Ismail wafat beliau umurnya 137 tahun. Ada putranya lagi yang Rasul Nabi Ishak. Umur beliau waktu wafat itu 127 tahun. Lebih tua Nabi Ismail daripada Nabi Ishak itu 10 tahun. Ishak itu punya anaknya lagi Nabi Yakub. Umurnya 140 tahun. Nabi Yakub itu ada anaknya Yusuf waktu wafat 110 tahun. Dari deretan Nabi Ibrahim ada Nabi Ismail, ada Nabi Ishak, ada Nabi Yakub, ada Nabi Yusuf. Makanya dipakai pada ayat itu ala Ibrahim, karena dari Nabi Ibrahim banyak yang menjadi rasul, dipakai ala. Sedangkan pada ala Imran itu istrinya Hannah. Hannah itu dia ada adiknya namanya Ishak. Ayahnya Hannah namanya Fakuh. Ayahnya Ishak, adiknya Fakuh juga. Sedangkan yang Hannah itu dikawini oleh Nabi Zakaria, oleh Imran. Sedangkan Ishak dikawini oleh Nabi Zakaria. Dari Ali Imran itu dipakai keluarga Imran, lahirlah seorang perempuan yang namanya Maryam. Dari Maryam itu lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Ya, makanya dipakai pada ada Ibrahim, ada Imran. Kenapa? Karena cucunya Imran itu Rasul. Makanya dipakai ada. Sedangkan anak Nabi Adam tak ada yang di Rasul. Anak Nabi Nuh tak ada di Rasul. Makanya hikmah ayat itu dipakai pada Nabi Ibrahim dengan Imran, karena dari Ibrahim ada keturunannya di Rasul, pada Imran ada keturunannya yang di Rasul. Sedangkan pada Nabi Nuh dan pada Nabi Adam tak ada yang Rasul. Makanya dipakai Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Berarti kesimpulan ini
lagi daripada ayat tersebut, Allah lebihkan alal alamin, di atas sekalian alam. Di atas sekalian alam. Begitu hebatnya umat-umat terdahulu dengan umurnya yang begitu panjang semua. Dengan umat Nabi Muhammad yang umurnya yang normal 70 tahun, lewat 70 tahun tetap error. Tapi Allah kelebihan, Allah berikan bonus yang begitu banyak. Untuk apa? Untuk bisa kita saingi umat-umat yang terdahulu. Hikmah lagi Allah berikan umat Nabi Muhammad itu kecil-kecil, umurnya pendek-pendek. Yang pertama, nafkahnya sedikit. Artinya umat Nabi Muhammad tidak pakai tepi, tidak di saboga, tak pakai lontong saboga ada. Nyogubi umat Nabi no payah baju di sarapan ciri bebo. Bukti mangkanya juga baju. Kenapa? Karena beliau itu umat itu sampai 22 meter. Jika baju nyocok nyogubi umat Nabi Muhammad. Payah baju 2 hari itu nyona kelima germo payah 3 masa 30 hari 2 masa 20 hari 3 masa 30 hari dia jumlah menang 30 hari 30 hari Tibulun benamu Citon burung tertuh gitu. Nyo tak baju belum tahu apa. Walaupun tak itu bagai kuih mundung saja. Macam dah kuih tapi baju belum tahu apa kau ada. Oleh yang baju sama belah kau ada. Cuma nyo umat Nabi Muhammad baju payah dia tinggal dia di bangko. Kalau dari 12 detik begitu hebatnya. Yang kedua, umurnya pendek, tak banyak melakukan kesalahan dosa. Gimana dosa? Karena kawan itu ada Allah. Dan kepegat umat Nabi Muhammad, umat yang akhir, yang khataman Nabi, umat yang terakhir. Apabila kita melakukan kesalahan, tak diedit oleh umat-umat sesudah kita seperti Bani Israil. Begitu hebatnya Allah. Makanya dalam hadis itu Allah haramkan surga kepada Rasul sebelum masuk Nabi Muhammad. Allah haramkan surga kepada umat yang terdahulu sebelum masuk umat Nabi Muhammad. Walaupun tanya pion-pion, tapi kekuatannya itu paling besar. Makanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita Allah tentukan dalam ilmunya kita menjadi umat Nabi Muhammad, tidak menjadi umat Bani Israil. Tunggu-tunggu hadirin sidang salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita harus tahu kapasitas. Artinya, makanya disebut dalam kitab fikih itu yang bagusnya itu bukan panjang ayat waktu subuh. Artinya karena orang di belakang kita bermacam ragam. Mundur dong ada nyebutkan ayat-ayat panjangnya kahit. Apalagi yang sakit asam urat, sakit stroke bermacam ragam. Umumnya kalian tidak dinampu. Makanya yang bagus itu disebutkan itu pendekkanlah bacaanmu waktu kamu jadi imam, panjang bacaanmu waktu kamu jadi munfarid di rumah sendiri enggak apa-apa. Tapi keun selalu kasih salat itu sehat. Diukeun yang subhana rabbiyal azim wa bihamdi sampai 11 kali. Bukan kita jadi imam, kita sendiri baca sampai kenapa? Semakin banyak kamu baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, semakin bagus kerja ginjal. Ginjal itu satu organ yang paling berharga pada manusia. Nah, lebih tak tambah hadu mulai mensindah ke. Kalau jadi imam cukup 3 kali. Karena ada orang yang sakit kepala tu, hai dengan hotel sujud. Ada orang yang sakit pinggang, hotel rukuk. Atau waktu kamu sujud
kalau kamu sendiri bacalah sampai subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sampai 11 kali, enggak apa-apa. Tapi kalau kamu jadi imam harus lihat kondisi. Tapi kalau imam masuk boleh. Ya tu, dah hidayah, hana urut pakai urutannya betul. Orangnya tajam di bawah wujud itu baca. Imam yang dah, imam yang hafid. Dari dahulu Gukun mesti surat Ali Imran mun 20 ayat atau 20 ayat. Maka nak motivasi kepada murid-murid punya. Tapi nya tunggu nya bapa sendiri dah lagi dia baruan pun banyak takut. Maka hadi pandang karena kondisi makmum yang harus kita lihat. Untuk nyatanya hana adil loh. Mungkin waktu yang sembahyang zeronya masalah ni karena ada orang, ada gengsi atau kulumah bahawa belum dimanfaat. Wadah jeroga kun puluhan dan inna a'taina, ada masalah. Yang berarti kita tak adil, belum adil kepada diri kita sendiri. Di depan orang kita baca ayat panjang-panjang, sedangkan waktu kita salah sendiri, takkan ayat inna a'tainaka al-kautsar fasalli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Tapi qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Biasa ni yang benar-benar imam-imam yang muda-muda. Nyo sebuah takkan surat Jumaat. Okeylah. Atau tak kurang macam tu, tahu suratnya 2 rakaat. Atau munafik tahu suratnya 2 rakaat. Boleh. Cuma takkan itu surat sajadah bahaya. Udah mulai banyak. Mana dia sajadah kenapa ya? Ayat dah. Makanya harus kita lihat kondisi jamaah kita. Kalau kondisi normal, yang tidak paksa. Tapi kalau kondisi tak normal, yang hadir bakal. Karena kan utama hadir jamaah, tanya bakal utama hadir jamaah. Bet tu tanya rumah saya karena imannya sudah kokoh seperti karang di lautan. Lagi sahabat Nabi dikenai ayat surah Baqarah, Damah Ali Imran. Okey, tu ini kan Nabi. Ini ada tu ini katanya orang. Mengerti dia untuk dia dan syukur alhamdulillah. Jangan tegak. Maka kada payah nak paksa sembahyang. Yang kan tegak gerobu hotel gelap dalam alam barzah. Seolah-olah dia sudah ada membeli PK hasil PK tapi berat untuk melangkah. Nyo sahabat Nabi awal seperti adik saya nama kan hendak sembahyang, hendak berjamaah, gegandonya bersembahyang dari Isya sampai subuh tu. Tidak hendak ikut jamaah, terus kemudian kabeh jamaah. Yang berlaku oleh Abdullah bin Umar. Sembahyang Isya dari pun terus kemudian sampai subuh. Bahkan gegandong no yang ada berjemaah. Jadi sahabat Rasul waktu sedang asar, beliau sedang membereskan pagar kurma. Tiba-tiba Ummu Kalanjut merubah cerita. Waktu 2 kali sembahyang asar. Apa yang dia lakukan? Dia infakkan kebun kurma itu untuk orang fakir miskin. Kejazab dengannya. Ya Allah ya Tuhanku, puronyo kebun kurmanya long hasil di kurung fakir miskin ya Allah. Bahkan karena membuat aku lalai daripada mengingatmu ya Allah. Dan ditang sahabat. Dan sahabat mengimankannya aku. Imankannya ini jopeng untuk juta menang tekot. Biar sabangannya payah kondisi si kondi harus kita lihat. Mudah-mudahan dengan demikian, dengan kita lihat sikon, jamaah itu tambah banyak pakar. Hanan dia dah tersedia ayat saja baik sabi. Baik sabi jika go sebelum 3 atau 23 pokoknya benar. Baik tim Jumaat nak kembali. Mudah-mudahan dengan ayat yang sangat-sangat singkatnya tunggu hadirin sidang salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pelajaran yang pertama kepada pribadi yang menyampaikan dan kepada hadirin hadirat sidang salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.